Shalom, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman, sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Sahabat, salah satu masalah dalam kehidupan adalah ketika lebih banyak yang diketahui daripada yang dilakukan. Khususnya dalam bidang agama. Ketika pengetahuan agamanya lebih hebat daripada perbuatannya, maka akan terjadi masalah-masalah yang sangat rumit yang membuat hidup ini makin menjadi susah. Ayo, apa kata firman Tuhan? Kita dengarkan firman hari ini yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dalam tema belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan menolak, maka kamu akan dimakan pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat, ketika hidup keagamaan berhenti hanya sebagai ritus dan seremoni saja, maka tidak ada manfaatnya untuk hidup dan kehidupan. Kita belajar agama, khususnya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar agama. Kita mendengar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, bukan hanya untuk mengisi pengetahuan kita. Jadi bukan menambah pengetahuan. Firman Tuhan itu kita belajar firman, kita ke gereja, kita ibadah, kita mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab, bukan untuk menambah pengetahuan kita, tetapi untuk mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita. Tapi sebaliknya, kalau belajar firman, beribadah, bergereja, hanya untuk menambah pengetahuan, maka perilaku bisa menjadi lebih buruk. Itulah yang terjadi dalam konteks firman ini. Umat Israel pada zaman Yesaya ini begitu rajin beribadah. Seremoni, ritus agamanya berjalan dengan sangat hebat dan hikmat luar biasa. Tapi berhenti hanya dengan seremoni. Ketika mereka berpikir kalau seremoninya sudah bagus, tidak ada yang salah, semuanya sempurna, tata caranya sudah beres, sudah.
Bagaimana perilaku saya nggak urusan, nggak ada hubungan. Inilah yang dilawan, diingatkan dengan tegas oleh firman Tuhan. Karena itu, basuhlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajarlah berbuat baik. Sahabat, jadi kita harus terus belajar berbuat baik. Jadi kalau kita ke gereja, kalau kita mendengar firman, kalau kita beribadah, itu adalah proses melatih kita untuk berbuat baik. Sekali lagi, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi agar kita bisa dilatih, berlatih untuk berbuat baik. Kenapa harus begitu? Karena firman Tuhan sejak awal berkata seperti ini ketika amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi gak berhenti di situ. Dan ajarlah mereka melakukan, sekali lagi, ajarlah mereka melakukan. Jadi bukan mengetahui ya, ajarlah mereka mengetahui, no. Ajarlah mereka melakukan. Melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi melakukan, sahabat. Bukan mengetahui. Lalu dalam Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan berkata begini. Kenapa saya harus belajar berbuat baik? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus. Diselamatkan oleh Kristus, dan Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita diciptakan, kemudian jatuh ke dalam dosa, kita diselamatkan, ditebus, Kristus mati untuk menyelamatkan kita, untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kita itu dirancang, kita itu dicipta untuk melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, bukan hanya sekedar mengetahui hal-hal yang baik. Masalah kita di tengah bangsa, di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga, terlalu banyak orang yang mengetahui yang baik. Salah itu, nggak benar itu. Tapi terlalu sedikit yang melakukan yang baik. Tugas kita sekarang bukan hanya sekedar mengetahui, tapi belajar untuk melakukan pekerjaan baik. Firman Tuhan juga berkata dalam 2 Timotius 3, 16, 17. Bagaimana saya bisa melakukan pekerjaan baik itu? Bukan hanya sekedar mengetahuinya. Firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 hal manfaat dari mendengarkan firman Tuhan. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, jadi kalau yang salah itu diperbaiki lagi, lalu mendidik orang. Dididik, diajar agar jangan salah lagi. Ya, jadi ini yang benar, ini yang baik. Tapi ternyata salah, silap atau lupa, udah salah deh. Lalu, oh ya udah salah. Itu salah. Lalu memperbaiki, ini jalannya, kembali ke sini ya. Lalu dilatih lagi agar kita bisa konsisten melakukan yang baik itu. Agar, ini firman Tuhan ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Sekali lagi, perbuatan baik, bukan hanya pengetahuan yang baik. Sahabat, lalu dalam Matius 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita harus lebih baik. Orang Farisi itu persoalannya apa?
kurang pengetahuan. No, pengetahuannya sangat bagus, pengetahuan Alkitabnya sangat perfect, pengetahuan hukum Tauratnya luar biasa, belajar hukum Tauratnya keren banget. Tapi Tuhan menyatakan itu nggak benar, nggak bisa menjadi teladan untuk masuk surga karena mereka hanya mengetahui tapi tidak melakukannya. Jadi tugas kita, kenapa saya harus mengetahui? Agar aku melakukan. Jangan pernah berpikir kalau sudah aku tahu udah beres di semuanya. Enggak. Meski aku tahu, tugasku yang paling utama adalah doing the word of God, menjadi pelaku firman Tuhan. Sahabat, ya, makanya kita harus terus belajar firman Tuhan. Sekali lagi, bukan menjadi ahli firman Tuhan. Kita harus belajar agar kita tahu, ya, agar tahu apa sih yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan. Ada 4 hal, ya, yang harus kelihatan dalam hidup kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Pertama, aku makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Itu belajar firman. Jadi makin mengenal sekali lagi ya, bukan hanya sekedar tahu alamat, bukan hanya sekedar tahu tanggal lahir, bukan hanya sekedar tahu pekerjaannya, tapi mengenal, mempunyai hubungan yang baik, yang akrab, yang intim, yang makin erat dengan Tuhan. Jadi makin erat hubungan saya dengan Tuhan itu makin akrab, makin erat, makin mengasihinya tentu saja. Yang kedua, kalau saya belajar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, maka saya akan bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Saya makin dewasa secara rohani. Karakter saya makin menjadi seperti karakter Yesus. Jadi itu kita cek ya. Saya sudah melakukan yang baik, saya terus belajar melakukan yang baik. Benar kalau saya makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Kalau karakter saya sedikit demi sedikit makin menjadi seperti karakter Yesus. Yang 2 hal ini akan membawa saya kepada 2 hal lagi. Orang yang mengenal mengasihi Yesus, orang yang bertumbuh makin menjadi seperti Yesus, yang dewasa secara rohani, dialah yang mampu melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Serve God by serving others. Itu melakukan yang baik. Jadi melayani Tuhan, melayani orang lain. Dan yang keempat, saya menjadi orang yang punya kompetensi menjadi pembawa, pemberita kabar baik. Sahabat, ini indikator utama bahwa saya sedang belajar melakukan yang baik, dan dengan demikian, dengan sendirinya saya akan berhenti berbuat jahat. Sekali lagi, berbuat jahat itu bukan membunuh aja ya, bukan hanya menyiksa orang lain, bukan hanya menindas, tapi begitu saya tidak melakukan tugas pokok saya bukan berbuat baik, saya berbuat jahat. Karena tidak melaksanakan perintah, itu sama dengan melanggar perintah. Sahabat, inilah menjadi dorongan untuk kita, peringatan untuk kita, agar mulai hari ini kita memeriksa diri sendiri, apakah saya di barisan orang-orang yang belajar terus melakukan yang baik dan dengan demikian berhenti melakukan yang jahat, atau saya masih seperti orang Farisi, ibadahnya luar biasa, pengetahuan agamanya keren banget, tapi tidak ada perbuatan yang sesuai dengan pengetahuan itu. Saya berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini dikuatkan, diteguhkan, diperlengkapi, dibimbing, diajar oleh Roh Kudus, sehingga kita semua menjadi orang yang bertekad dan secara step by step menjadi orang-orang yang terus belajar melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan Tuhan bahwa kami tidak boleh berhenti hanya mengetahui firman-Mu, hanya mengetahui kebenaran-Mu, tapi kami harus menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang yang terus belajar berbuat baik. Ajar kami Tuhan,
dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, agar tidak seorang pun dari antara kami anak-anak-Mu yang mendengar firman ini hanya merasa puas sudah mengetahui, tapi yang terus dengan gigih tekun belajar dan belajar, melakukan sesuai dengan apa yang kami ketahui dari firman-Mu. Oh Roh Kudus, tuntun bimbing, tuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, hanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom sahabat, selamat belajar terus untuk melakukan yang baik dalam nama Yesus.